Hey, feeling good, like I should. Feeling good to walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're round it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Feeling good, like I should. Feeling good to walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Feeling good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Baik ya ibu-ibu, sesuai dengan janji kita hari ini akan melakukan pertemuan kelompok di mana pertemuan kelompok ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan penambahan ilmu terkait program Keluarga Harapan ya. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, lebih baik saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin ibu-ibu tidak asing lagi kan dengan saya. Barangkali ada yang lupa ya, apa-apa akan saya memperkenalkan ulang. Nama saya Teguh Muhammad Sabil. Saya adalah pendamping PKH di Kecamatan Indrajaya ya. Di mana wilayah dampingan saya di kecamatan ini ada 7 ya. Ada Kampung Lamreneng, Kampung Gebang, Kampung Sukon, Kampung Melayu, Kampung Tungkopcut, Kampung Besi Tungkop, dan Kampung Rawa Tungkop. Baik Bapak Ibu, tidak perlu saya perpanjangkan lagi pembukaan ini. Langsung saja kita mulai pertemuan hari ini ya. Nanti nanti di saat pertemuan berlangsung juga akan saya buka diskusi tanya jawab terkait topik yang akan kita bahas hari ini ya. Baik, adapun topik yang akan saya jelaskan hari ini yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak ya. Dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak ini ada 4 sesi pertemuan Bapak ya. Jadi untuk hari ini saya hanya menjelaskan dulu satu sesi dulu, yaitu tentang menjadi orang tua yang lebih baik ya. Nah, kenapa kita perlu bahas tentang menjadi orang tua yang lebih baik? Karena selama ini sering kita dengar ya isu-isu terkait kekerasan pada anak ya, terkait sikap anak tidak baik. Jadi dengan hal itulah saya hari ini akan memberikan sedikit pengetahuan agar kita sebagai orang tua itu harus menjadi role model ya bagi anak-anak kita nantinya. Karena anak-anak kita nanti merupakan generasi bangsa ataupun generasi penerus kita. Maka dari itu kunci keberhasilan anak-anak kita nanti itu tergantung bagaimana metode pengasuhan yang kita berikan kepada si anak-anak kita ya. Maka dari itu penting sekali saya jelaskan mengenai bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, adapun tujuan dari pertemuan hari ini yaitu untuk membangun kesadaran Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya yang sering berada di rumah dan yang juga sering berjumpa dengan anak. Barangkali kalau bapak di sini sibuk dengan pekerjaannya ya, jadi ini lebih ke terutama ke ibu-ibunya ya, walaupun sama-sama di sini berperan ya mendidik anak ya. Dimana tujuan pertemuan hari ini yaitu untuk membangun kesadaran ibu bapak mengenai pentingnya peran sebagai orang tua dan pengaruh terhadap tumbuh kembang si anak. Nah, di sini juga pengaruh tumbuh kembang anak itu juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana
peran kita sebagai orang tua ya. Maka dari itu sangat penting ya untuk kita pahami ya bagaimana peran yang baik, bagaimana sikap yang positif, bagaimana sikap yang negatif yang tidak perlu kita tampilkan di depan anak-anak kita ya. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk membangun kesadaran untuk menggunakan pola pengasuhan yang lebih positif. Nah, intinya apapun yang kita berikan contoh kepada anak itu, usahakan selalu memberikan sikap-sikap yang positif ya. Jadi itu tujuan dari sesi yang pertama, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Karena barangkali sebelum kita masuk ke materi dan pembahasan bagaimana ya langkah-langkah dalam menjadi orang tua yang lebih baik, di sini akan saya tanyakan dulu bagaimana ibu-ibu apakah bersedia untuk mendengar penjelasan saya hari ini terkait menjadi orang tua lebih baik. Baik, nah kalau bersedia saya pun dengan senang hati ya akan memberikan pengetahuan dan edukasi sehingga harapannya nanti ibu bapak menjadi contoh orang tua yang diidam-idamkan oleh semua anak kita ya. Baik, di sini juga saya kontra waktu dengan bapak ibu. Saya minta waktu bapak ibu dalam pertemuan hari ini sekitar 15 menit saja bapak ya. Apakah bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak Ibu, saya pun senang ya kalau Ibu bersedia mendengarkan penjelasan-penjelasan mengenai cara menjadi orang tua yang lebih baik ya. Nah, kuncinya ya tips menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, bisa Ibu Bapak lihat di depan saya tempelkan banyak sekali poster ya. Ada poster, ini memang saya tempelkan semua poster. Tapi hari ini nggak saya jelaskan semua yang di sini. Saya hanya fokus kepada sesi satu dulu ya, yaitu menjadi orang tua yang hebat ataupun orang tua yang lebih baik. Dan untuk sesi selanjutnya nanti akan kita buat pertemuan ke depan ya, supaya menghemat waktu juga Bapak ya. Karena saya pun banyak kegiatan lain. Nanti juga akan saya juga buat pertemuan-pertemuan kelompok di kampung-kampung yang dampingan saya yang lain juga ya. Jadi ini perlu dipahami ya, bagaimana tips menjadi orang tua yang hebat. Ini yang pertama, mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua ya. Sejalan antara perubahan dan perkataan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus sering ya mengingatkan kepada anak-anak kita tentang hal-hal yang menyenangkan. Supaya apa ya? Sangat banyak ya manfaatnya dengan kita menjelaskan hal-hal yang menyenangkan. Karena dengan kita menjelaskan hal yang menyenangkan atau membahagiakan, otomatis anak kita nanti akan merasa dihargai ya, akan merasa dikasihi. Maka dari itu penting sekali poin ini ya, yaitu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Dan yang kedua yaitu sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, ini juga penting. Ini sering ya, mungkin ibu bapak di sini kadang-kadang sering buat janji dengan anak-anak ibu bapak, tapi tidak pernah diturutin gitu, dilakukan. Nah, maka ini juga bukan merupakan contoh yang baik. Maka di sini harus sejalan ya antara perbuatan dan perkataan yang ibu bapak berikan kepada si anak. Misalnya ibu bapak hari ini berjanji besok akan mengajak jalan-jalan ke kebun binatang misalnya, tetapi harus ditepati, maksudnya jangan diingkari, karena si anak-anak ini kan dia masih labil ya, apapun yang kita katakan dia akan merekam, dia akan mengingat ya. Kalau kita tidak memenuhi, nantinya dia akan menganggap orang tuanya itu nggak serius gitu ya. Walaupun nanti mungkin tidak jadi ya, ataupun tidak bisa ibu tepati, ibu harus bisa memberikan gambaran-gambaran yang lain sehingga dia percaya ya, dan si anak pun tidak menyimpan dendam ataupun rasa tidak percaya lagi kepada orang tuanya ya. Maka dari itu ini sangat penting ya, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Dan juga selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Nah, ya, ini ya,
Kenapa ini yang ketiga? Kenapa ini letak di poin yang ketiga? Itu tips jadi orang tua yang hebat. Ibaratnya ini ya, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, maka bagaimana buahnya itu tergantung bagaimana pohonnya, bagaimana kita pupuk, bagaimana kita siram ya. Jadi role model terbentuknya karakter anak yang baik itu tergantung bagaimana sikap ataupun hal-hal positif yang ada pada diri kita sebagai orang tua ya. Maka dari itu ini merupakan tips yang ketiga. Sedangkan tips yang keempat yaitu bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Ini juga jadi harus bersikap lemah lembut ya, harus bersikap harus sering memberikan pujian-pujian, harus memberikan kasih sayang ya, sehingga si anak menerima apapun yang kita berikan kepada si anak. Nah, jadi ini merupakan tips yang keempat ya. Kita sebagai orang tua yang selalu berinteraksi kepada anak, cukup menjaga tips keempat ini saja. Saya rasa ibu bapak nanti akan menjadi seorang tua yang hebat ya. Nah, bagaimana sikap dan perilaku orang tua yang lebih baik? Yang pertama, kita harus selalu ya memberikan contoh-contoh yang baik di depan anak. Jangan menampakkan contoh yang tidak baik, karena si anak ini akan cepat mengingat apa yang kita lakukan ya, terutama lebih-lebih tingkah-tingkah yang positif yang selalu kita lakukan di depan anak. Dan dalam hal ini juga penting juga ya, dalam peran pengasuhan dan pendidikan anak, itu bukan hanya tugas ibu saja ya. Jangan si bapak nanti mentang-mentang saya bekerja ini itu ya, jadi melimpahkan semua pengasuhan dan pendidikan itu kepada si ibu. Si bapak juga sangat berperan penting ya dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak. Walaupun si bapak disibukkan dengan mencari nafkah ya. Dan si ibu yang banyak menghabiskan waktu di rumah itu juga harus banyak sabar ya dengan sikap-sikap dan tingkah laku anak yang tidak yang kadang-kadang membuat kita jengkel ya. Karena anak-anak itu dia memang tidak bisa kita samakan dengan orang dewasa ya Bapak Ibu. Dia anak-anak ini apapun yang dia lakukan kita harus selalu mengawasi ya. Jadi ini ya bisa Ibu Bapak lihat ya, seperti yang ada di poster ini. Seperti gambar ini, ibu ini sedang memuji anaknya. Aku senang hari ini di sekolah aku belajar tentang binatang laut ya. Bagaimana perasaan hari ini di sekolah? Jadi kata-kata seperti ini ya yang membuat si anak itu senang. Bahwasanya kita sering memperhatikan anak kita. Apa kabar nak? Misalnya seperti itu ya, menunjukkan kasih sayang, menanyakan kabar dan perasaan anak. Dan juga mengendalikan emosi di depan anak ya, memuji dan menghargai perilaku baik anak, membuat peraturan bersama anak ya, bersantai dan bermain bersama anak ya. Jadi ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Nanti juga akan saya kasih leaflet kepada ibu bapak untuk pertinggal supaya nanti tidak lupa apa yang saya jelaskan hari ini ya. Kira-kira sejauh ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Saya persilakan. Bagaimana Ibu ini? Apakah sudah ada gambaran ya bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik ke depannya ya. Jadi ibu itu perlu dipahami ya, anak kita itu ibaratnya ini ya, batu yang masih masih perlu diasah. Jadi cara menjadi untuk membuat si anak ini menjadi sebuah batu permata, kita harus bisa mengasah dengan hal-hal yang positif supaya dia terbentuk karakter yang hebat nantinya ya. Jadi itu ya sedikit gambaran yang saya jelaskan terkait
bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Bagaimana Ibu ini? Ada yang kurang jelas? Sangat bagus Bu ya. Baik, kita kasih aplaus dulu kepada Ibu ini yang sudah mau bertanya. Terima kasih Ibu. Nah, coba ya ini ya. Ayah jangan juga ada perannya ya dalam mendidik anak. Ini ada 3 tips yang perlu diperhatikan ya bagi seorang ayah. Yang pertama, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak ya. Ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di depan anak. Jadi ketujuh tips ini perlu diingat Bapak Ibu ya. Baik, saya rasa cukup dulu penjelasan saya hari ini. Bapak Ibu ada yang kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan kembali ya. Sebelum saya tutup, saya akan tanyakan kembali kepada Bapak Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah mendengarkan penjelasan saya hari ini? Apakah Ibu merasa senang ataupun sudah merasa lega ya? Mungkin selama ini Bapak Ibu ada sering ya salah-salah dalam membentuk ataupun mendidik anak. Nah, jadi sekarang setelah mendengarkan penjelasan dari saya hari tentang konsep menjadi orang tua lebih baik, saya harap Ibu Bapak ada perubahan ya yang Ibu Bapak perlihatkan kepada si anak-anak sampai di rumah nanti ya. Dengan begitu karena kuncinya sukses anak itu tergantung bagaimana orang tuanya mengasuh dan juga mendidiknya selama di rumah ya, bukan di sekolah. Di sekolah itu hanya memfasilitasi saja ya, tetapi sepenuhnya itu tanggung jawabnya letaknya kepada kita sebagai orang tua. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup, waktu pun sudah menuju jam 2 ya. Nanti insya Allah di lain waktu akan kita lanjut lagi di pertemuan tentang sesi yang kedua, yaitu tips menjadi cara meningkatkan perilaku baik anak ya.